Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini, pagi yang segar seperti ini, melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salat Id dengan kondisi insyaallah sihat wal afiyah di tengah-tengah wabah yang masih merebak, yang masih melanda negara kita, yang masih melanda dunia global. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, kesempatan yang sangat mulia seperti ini, mari sejenak kita tundukkan kepala untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikala sebagian kecil saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji di tanah haram sana, meskipun pada hari ini tidak seperti tahun-tahun kemarin, kuota yang disediakan oleh Kerajaan Saudi hanya 10.000, jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada hari ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat menunaikan ibadah haji, tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun nanti yang akan datang, Allah takdirkan untuk bisa mengunjungi Baitullah, untuk menunaikan ibadah haji, untuk bisa menunaikan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini ada dua kisah yang patut kita ingat kembali. Karena dari dua kisah ini, pada hari ini, hari raya Idul Adha ini, kemudian bisa kita ulangi sebagai syariah, yaitu berupa salat Idul Adha, yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kisah ini tidak lepas dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, meskipun kisah ini sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbah pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban seperti ini, tapi alangkah baiknya kita ulangi lagi. Bagaimana kisah ini bisa sampai ke kita, kemudian bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam menempatkan istri beliau dan anak beliau. Ibrahim kecil yang masih menyusui di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana seandainya ibu-ibu ditempatkan oleh suaminya, disuruh tinggal oleh suaminya di sebuah tempat yang di sana yang ada hanyalah batu, yang ada hanyalah pasir, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ini terjadi, yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam Hajar, istri beliau, ketika Ibrahim menempatkan kemudian mau ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim, apa yang dikatakan? Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Hajar ini berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Berulang kali Hajar ini bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, aina tadhab? Wa tatrukana biwadin ghairi dhi zar'in. Wa tatrukana bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? "Wa tadrukana bihadzal wadi." Dan engkau meninggalkan kami di lembah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui, lembah yang di situ ada Ka'bah atau cikal bakal Ka'bah, pondasi Ka'bah di situ dulu tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada satupun makhluk di sana. Yang ada padang pasir, yang ada bebatuan, yang diapit dua gunung besar. Disitulah Hajar istri Ibrahim ditempatkan bersama Ismail kecil. Ketika Ibrahim pergi hendak meninggalkan mereka, Hajar berulang kali bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Wahai Ibrahim, mau kemana? "Wa tatrukana bihadzal wadi." Dan engkau tinggalkan, dan sungguh tega engkau tinggalkan kami di lembah ini. Alladzi laisa fihi insun wala syai', yang di sini tidak ada manusia satupun dan tidak ada tanda-tanda kehidupan pun di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ini sebuah kejadian peristiwa yang sungguh sangat memilukan. Yang sungguh sangat menyentuh hati kita. Bagaimana bisa seorang manusia tega meninggalkan manusia lainnya di sebuah tempat yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan untuk makan pun sulit. Karena tidak ada sesuatu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Hajar, istri Ibrahim. Allahul ladzi amaraka bihada. Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di sini? Allahul ladzi amaraka bihada. Apakah engkau yang memerintahkan kamu, engkau wahai Ibrahim, agar menempatkan kami, Hajar dan Ismail kecil, di tempat ini? Qala, na'am. Akhirnya baru ketika pertanyaan ini terlontar dari Hajar, baru Ibrahim menjawab, na'am, iya, ini atas perintah Allah. Maka ketika itu yang dijawab oleh Ibrahim, qalat, maka Hajar pun berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ucapan yang terlontar dari mulut Hajar ketika Ibrahim berkata bahwa ini atas perintah Allah. Maka sebuah keyakinan yang muncul di dalam hati Hajar. La yudayyi'una. Maka insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan apa yang terjadi? Betul. Allah tidak menyia-nyiakan hidup Hajar dan Ismail kecil yang ditempatkan di sebuah lembah yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana sebuah keyakinan itu harus muncul di dalam hati kita kalau itu adalah sebuah kebenaran. Perasaan, keyakinan harus kita munculkan di dalam hati kita kalau itu adalah sebuah kebenaran, adalah perasaan positif. Bahasa kita adalah husnudzon. Husnudzon billah. Kalau itu sebuah kebenaran, jangan pernah kita berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasakan bahwa Allah ingin menyia-nyiakan hidup kita. Tapi berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inda dhanni abdi bi, dekat atau bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Pun sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kalau kita berprasangka jelek kepada Allah, dengan takdir Allah yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita kerjakan, maka Allah pun akan memberikan kejelekan itu pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini yang dialami oleh Hajar tadi, bahwa ketika ditinggal di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di sana dan beliau Hajar berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya, maka yang terjadi adalah benar. Hajar, Ismail kecil bisa hidup di sana. Dan ini pun tidak lepas dari apa yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, meninggalkan turunanku, meninggalkan keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan di sana. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, yang di dekat rumahmu yang disucikan, Baitul Haram, di sekitar Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, aku tinggalkan mereka agar mereka bisa menjalankan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka ya Allah, jadikanlah sebagian dari hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rizki kepada mereka dari biji-bijian, buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka mau bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bukti positive thinking. Inilah bukti berbaik sangka. Inilah bukti husnudzon seorang Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat doa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga akhirnya yang terjadi, Hajar Ismail kecil bisa hidup. Bahkan di situ ketika Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan sebagian hati dari manusia ini condong kepada mereka. Maka Allah kabulkan itu. Kabulkan. Bagaimana Allah mengabulkannya? Dan itu Allah abadikan di dalam surat Al-Qasas ayat 57. Bagaimana Allah mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami belum meneguhkan kamu, belum meneguhkan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami belum meneguhkan mereka, yakni keluarganya Hajar dan Ismail, haraman aminan, di tanah haram dengan kondisi yang aman. Jujba ilaihi, yang kemudian datanglah kepada mereka, kepada haram, tanah yang haram itu, Ka'bah itu, samaratu kulli syai'in, buah-buahan dari segala macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita kebesaran Allah atas doa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah meneguhkan Hajar dan keluarganya, dan kemudian berbondong-bondong juga ke sana manusia dengan membawa buah-buahan. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana itu mungkin sebagian panjenengan sedoyo pernah ke sana menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji. Kalau dibandingkan dengan tanah kita yang sekarang ini, jauh dari dikatakan sebagai tanah yang subur. Yang ada di sana itu tanah granit, bebatuan, yang jika kita bayangkan mana mungkin di sana itu tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Tapi kenyataannya, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Akhirnya Allah datangkan kepada tanah haram itu, Baitul Haram itu, buah-buahan segala macam. Di sana ada pisang, ada mentimun, ada cabai, ada mangga, dan berbagai macam buah-buahan ada di sana. Dari mana itu? Ya dari luar negeri. Dan itu Allah takdirkan untuk bisa datang ke sana. Ma'asyiral muslimin,
rahimakumullah, inilah sebuah husnudzon yang kemudian Allah kabulkan dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa selanjutnya yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan Hajar dan anaknya di sana adalah Rabbana liyuqimus shalah. Aku tempatkan mereka di tanah yang dekat dengan Baitul Haram dengan tujuan agar keluarganya, anak turunnya itu bisa menjalankan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagi kita yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga, ketika kita kalau kita menginginkan atau ingin keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian anak-anak kita solih, solihah, jangan ragu. Jangan pernah ragu untuk menempatkan anak kita di sebuah tempat yang di situ dekat dengan kebaikan. Contoh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menginginkan anak kita anak yang solih, maka jangan kemudian anak kita ini dilepas begitu saja. Jangan kemudian anak kita ini diumbar bahasanya. Bahasa kasarnya itu diumbar. Tapi tempatkan anak kita ini dekat dengan sebuah kebaikan. Kalau anak kita sekolahkan, maka sekolahkan di tempat yang di situ dididik kebaikan. Diniyahnya ada. Kalau kita ingin anak kita solih dan solihah, jangan kemudian anak kita lepaskan begitu saja. Tapi tempatkan anak kita dekat atau kita kirim anak kita itu bisa mengaji di diniyah, di TPQ. Ini sebuah usaha. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempatkan anak kita di pondok. Ini sebuah ikhtiar, sebuah usaha. Seperti yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, mendekatkan anaknya di Baitullah, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah maksud saya. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah, agar keluarganya bisa menunaikan salah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kerap kali kita sebagai orang tua menginginkan anak kita salat, menginginkan anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, tetapi tidak ada usaha untuk itu, atau belum ada untuk itu. Belum pernah kita mengutus anak kita untuk pergi mengaji ke TPQ, ke diniyah. Belum pernah kita mendidik anak kita bersama dengan kita untuk sholat berjamaah di masjid atau musola. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menuju hal yang kita cita-citakan, maka perlu adanya usaha. Dan tidak lepas dari itu, seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ini adalah contoh teladan. Dan harus kita teladani, harus kita contoh, harus kita ambil hikmahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan di dalam ayatnya bahwa Ibrahim alaihissalam ini dijadikan oleh Allah sebagai teladan. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 5, ayat 6. Allah katakan di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada uswah hasanah, contoh yang baik di dalam diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang besertanya, yakni keluarganya. Dan Allah kuatkan di dalam ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian, bagi kita ini, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, uswah hasanah,
contoh yang baik. Dari mana itu? Dari diri Ibrahim dan keluarganya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Contoh hasanah ini diambil, diteladani, dicontoh bagi orang yang mengharap ridho Allah, yang mengharap surga Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir kelak. Mengharap bahwa nanti di akhirat kita bisa bersama beliau, para Rasul Allah. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha semaksimal mungkin di dunia yang sekarang sudah sangat carut marut dalam rangka kita mendidik akhlak anak-anak kita. Di dunia milenial katanya, sebuah tempat yang dulu sangat favorit dijadikan dalam rangka membentuk akhlakul karimah anak-anak kita, sekarang sudah menjadi tempat yang sangat disabani. Sebuah tempat yang sangat jarang untuk ditempati oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita. Masjid musola. Coba bandingkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang masjid musola itu lebih sepi jika dibandingkan dengan tempat YP. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Jamaah sendiri yang bisa menjawab. Sekarang masjid musola itu sepi. Beralih dari di situ tempatnya YP. YP sekarang rame, anak-anak kita di sana lebih senang nimbrung di sana, pegang HP berlama-lama daripada kemudian berlama-lama di masjid atau musola. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sebuah dilema. Sebuah PR bagi kita orang tua. Bagaimana bisa mengarahkan anak kita bisa dekat dengan tempat yang di situ ada petunjuk Allah, agar menjadi anak yang solih dan solihah. Mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini PR kita semua, PR saya, PR jenengan semua. Bagaimana anak-anak kita nanti bisa menjadi generasi yang 10 tahun ke depan, generasi yang kuat dalam iman dan akhlaknya, yang bisa mengarahkan umat menuju ummatan yang dikatakan menjadi umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan, sebuah teladan dari kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, khususnya ketika Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Hajar dan Ismail kecil di sebuah tempat yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi kemudian Allah berkahi sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan dalam rangka mewujudkan generasi yang tangguh dengan iman dan akhlaknya. Akhirnya marilah khutbah Idul Adha ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan nanti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada kata-kata saya ketika menyampaikan tadi kurang berkenan, menyentuh hati panjenengan sedaya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.